menyerah itu ada, tapi dipikir-pikir lagi, kalau melihat semangatnya siswa, mereka aja yang masih kecil-kecil sangat semangat. Bagaimana saya yang lebih dewasa, jadi saya memilih untuk tidak menyerah. Mereka harus mempersiapkan keluarga mereka sejak remaja, baik dari segi gizi, pengetahuan, dan itu banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang kurang terpapar akan ilmu-ilmu tersebut. Ada ketangguhan untuk keluar dari zona nyamannya beliau sebagai disabilitas, beliau buktikan dengan usaha-usaha yang beliau lakukan selama ini. Bahwa tidak harus jadi kiai besar, tidak harus jadi ulama besar, tidak harus mondok di pesantren sampai bertahun-tahun untuk bisa mengabdi di masyarakat. Dan akhirnya kita menginisiasi agar program ini berkembang dan berubah menjadi program industri komunal. Mungkin tanpa kerjasama bidan dengan masyarakat seluruh Indonesia, kita tidak akan bisa mencetak anak-anak bangsa yang cerdas, pintar, dan berprestasi yang unggul ke depannya. Luar biasa sih menurut saya, pejuang seorang guru yang sangat mulia. Saya mengajar di SD Negeri Lubuk Timur ini dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu sekitar 6 tahunan. Yang saya rasakan bahagia sih, karena di pelajaran bisa ketemu anak-anak, bisa belajar bareng, bisa mengetahui karakter anak. Untuk perjalanan saya itu melalui 2 sungai. Kalau lagi musim hujan itu sungai sering meluap. Lanjut ke seberang, itu kami menggunakan perahu ketek. Untuk perahu keteknya itu antri, dan karena kita kebanyakan masyarakatnya yang atau siswa-siswinya yang seberang di sini untuk sekolah, itu kalau lagi arus sungainya deras terus airnya tinggi, jadi rakit itu tuh sering putus. Nah, jadi terkendala di sana. Kami itu merasakan khawatir sama siswa yang kelas 1 sama kelas 2. Karena mereka kan masih kecil, masih banyak yang belum bisa berenang. Terus terkadang itu bawa motor, berangkat pagi, setelah melewati desa Muara Batangpu, pas lihat ban motor itu pecah. Kemudian kita itu jauh dari rumah warga atau di tempat bengkelnya. Jadi kita harus dorong sampai ke bengkel. Sebenarnya menyerah itu ada, tapi dipikir-pikir lagi, kalau melihat semangatnya siswa, mereka aja yang masih kecil-kecil sangat semangat. Bagaimana saya yang lebih dewasa kayak gitu kan. Jadi saya memilih untuk tidak menyerah. Karena demi mensukseskan anak-anak supaya dia bisa mencapaikan cita-cita mereka. Sedih ya, karena perjalanan dia itu agak sulit gitu ya. Sebelum dia jadi guru di sini maksudnya. Saya kan kenal Ibu Eranya dari dia pertama ngajar kan. Sebelum dia ngajar sini itu gajinya masih kecil. Ya karena beliau tidak memandang dari segi gaji ya. Maksudnya kalau dihitung dari biaya dia keluar dari sana itu nggak sebanding. Karena kan harus beli minyak motor setiap hari. Terus belum lagi rintangan yang lain, hujan, dan segala macamnya. Kalau dulu tuh ada jembatan, kalau sekarang nih putus. Tapi dia tidak menyerah, maksudnya tuh ya mungkin adalah rasa lelah, putus asa. Mungkin kalau saya mungkin sudah menyerah. Ya karena dia motornya harus nitip dulu. Jadi dia tetap semangat. Jadi anak-anak yang diajarkan juga tetap semangat. Ibu aja semangat, apalagi saya. Mungkin pikir anak-anak itu kan begitu kan. Anak kan punya hati nurani. Luar biasa sih menurut saya. Ya baru itu dikatakan pejuang seorang guru yang sangat mulia. Bahwa tidak harus jadi kiai besar, tidak harus jadi ulama besar, tidak harus mondok di pesantren sampai bertahun-tahun untuk bisa mengabdi di masyarakat. Wabil khusus untuk bidang diniyah, menyampaikan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Islam, tentunya dengan khasanah yang mulia. Itu yang disampaikan bapak saya yang membekas kenapa saya punya giroh untuk dakwah di masyarakat. Yang penting mengabdi di masyarakat itu niatnya adalah mengharapkan ridho Allah. Ilmu itu
akan kita dapat seiring kita mempunyai pengalaman terjun ke masyarakat dari waktu ke waktu. Nanti di masyarakat juga insya Allah dakwah itu tidak akan pernah sendirian. Ada juga saudara-saudara yang datang ketika dakwah ini memang butuh teman untuk bergandengan. Yang sekarang alhamdulillah Dompet Du'afa menjadi salah satu lembaga yang betul-betul saya merasakan manfaatnya untuk membantu dakwah saya. Lewat tangan-tangan mereka lah ada uluran orang-orang yang baik yang juga menjadi perpanjangan tangan sedekah membantu dakwah kami di lapangan. Membina mu'alaf itu seperti kita memberlakukan orang yang baru belajar berjalan. Kita ajak berlari, pastinya dia akan terjengkal. Kita ajak dia terlalu lambat, dia akan lama prosesnya untuk sampai bisa berlari. Nah, maka cara yang paling tepat adalah bukan menyuruh, bukan memerintah, tapi kita membersamai. Itu yang saya lakukan di Desa Jonggon. Ya mudah-mudahan harapan kami pembinaan ini akan terus berlanjut. Support dari Dompet Du'afa itu akan terus berkelanjutan, bahkan bisa ditingkatkan. Karena dakwah itu seumur hidup. Kalau motivasi saya waktu itu mah kan saya pengen kerja waktu itu mah kan. Waktu sebelum nikah mah gitu kan. Pengen ngerasain kan orang-orang kan saya gabung sama bukan sama disabilitas kan. Dia pada kerja gitu kan. Kalau dulu kan rata-rata di pabrik kan. Teman-teman saya. Nah, saya pengen ngerasain kayak kerja itu gimana gitu kan. Dulu mah saya mangkal di danau, dulu mah waktu pertama jualan mangkal. Itu nggak ada yang beli satu cuman sore. Itu juga waktu itu minder apa terusin apa jangan soalnya kan. Kata saya teh kalau nggak diterusin sayang gitu kan. Nah, terus ada yang di sana, Bang mendingan keliling kalau mangkal mah nggak bakal ini, kata udah banyak. Ada yang ngasih saran gitu kan. Ada saya coba keliling gitu, alhamdulillah malah enakan keliling gitu. Biasa sehari paling sedikit 30 sisir maksudnya. Saya kan jualan biasa jam 6:30 pagi sampai jam 10 siang udah. Waktu itu kasih modal untuk jualan bisa. Bisa ada peningkatannya gitu kan. Dulu kan pertama kan belanja sedikit agak ada ini jadi meningkat gitu kan. Terus kalau udah ini beres jemputan langsung baru ke bengkel gitu. Jemputan ini anak SD. Kalau terjun ke bengkel sih udah lama kan. Dulu mah di mobil gitu kan. Karena bapak dulu punya ini kan angkot waktu masih ada kan, jadi sering lihat apa bantuin gitu kan. Nah dari situ jadi hobinya. Jadi langsung lagi tuh bengkel motor teman ngajakin gitu kan, mau nggak join katanya. Ya udah nyoba-nyoba gitu kan tadinya. Alhamdulillah. Saya jualan pisang dari bengkel tuh alhamdulillah bisa sekolahan anak, terus bisa ini betulin rumah sedikit-sedikit gitu, kalau ada lebih betulin gitu kan, tambah-tambah gitu. Udah gitu biaya untuk anak istri saya gitu dari bengkel. Beliau ini seorang kepala rumah tangga dengan keterbatasan fisiknya. Beliau mampu untuk menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan 2 orang anak dengan kondisinya seperti ini. Tapi ada ketangguhan untuk keluar dari zona nyamannya beliau sebagai disabilitas. Beliau buktikan dengan usaha-usaha yang beliau lakukan selama ini. Dan alhamdulillah itu cukup memotivasi buat kami di lembaga pelayanan masyarakat sendiri, dan profil dan keseharian beliau juga cukup memotivasi bagi teman-teman disabilitas di luar sana. Dan akhirnya kita menginisiasi agar program ini berkembang dan berubah menjadi program industri komunal olahan nanas, yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari pemberdayaan dan pendampingan petani nanas. Alhamdulillah mungkin dari tahun 90-an lah ya, kita sudah jadi para petani nanas. Sebelum datangnya Dompet Du'afa, para petani itu seolah ke para tengkulak. Terus tapi situasi kan maaf aja, tengkulak kan memperlakukan harga nanas itu seenaknya para tengkulak. Nah alhamdulillah dengan adanya Dompet Du'afa dan semua terbuka, harga ada stabil. Alhamdulillah dengan Dompet Du'afa para petani nanas sekarang sudah bergairah kembali. Ya alhamdulillah banget sih ya, semenjak ada tuh ya Dompet Du'afa ya kita kebantu banget gitu kan. Nggak banyak kan ibu-ibu juga yang kerja, nggak pada nganggur gitu. Jadi ekonomi pun stabil lah gitu. Ya kalau kita misalkan dapat kadang ada 150 sehari, kadang 200, tergantung kita cepet ngupasnya.
Ya, kalau dikumpulin seminggu itu udah berapa? Gitu. Kan bantu banget. Makanya kalau ada ini, pas ada ini, ya kita kebantu. Tentunya bidan itu sangat berperan penting dalam kehidupan perempuan. Bagaimana menjadi seorang bidan yang seorang diri di pelosok dengan tantangan yang cukup luar biasa, yang membutuhkan semangat yang luar biasa pula gitu. Karena selain harus punya ilmu, punya cara untuk menyampaikan dengan baik, bahkan mungkin tidak semua bidan juga mereka bersemangat untuk memberikan edukasi tersebut. Setelah melewati dinamika di lapangan selama 7 bulan, kita sudah menyelenggarakan program penyuluhan untuk menambahkan wawasan masyarakat. Selain itu kita juga ada kegiatan program pos gizi, tepatnya di Desa Payasenara. Program itu adalah untuk mencegah balita dengan masalah gizi. Banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang kurang terpapar tentang banyak hal. Mereka harus mempersiapkan keluarga mereka sejak remaja, baik dari segi gizi, pengetahuan, dan itu banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang kurang terpapar akan ilmu-ilmu tersebut. Mungkin tanpa kerjasama bidan, dengan masyarakat seluruh Indonesia, kita tidak akan bisa mencetak anak-anak bangsa yang cerdas, pintar, dan berprestasi. Sangat berterima kasih kepada SGI telah memberikan kesempatan kepada saya bisa ikut ke SGI, jadi meningkatkan kompetensi saya. Dan untuk Dompet Duafa, terima kasih kepada masyarakat juga yang memberikan zakat kepada Dompet Duafa. Oleh karenanya, teruslah berkolaborasi bersama seluruh bidan dan masyarakat Indonesia agar bisa mencetak anak-anak yang unggul ke depannya. Zakat, infak, dan wakaf bukan hanya amal jariah, tapi jalan panjang pemberdayaan. Zakat dan infak yang dikelola profesional yang mendukung pemberdayaan mampu mengubah nasib banyak keluarga. Mari berkolaborasi kebaikan bersama Dompet Duafa.